menjelang Ramadan ini, di pekan yang sebelumnya kita hadirkan fikih puasa, dan kita sudah memasuki membatalkan puasa yang kelima kalau tidak salah. Jadi dalam memahami puasa praktis, cukuplah Anda, paling utama inti yang harus Anda pahami adalah memahami apa yang membatalkan puasa agar Anda hindari, dan siapa yang wajib puasa agar Anda tahu apakah Anda wajib atau tidak wajib. Maka dalam catatan kecil kami hadirkan silsilah fikih puasa praktis, 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Itu inti yang harus dipahami. Yang membatalkan puasa, 9 hal yang membatalkan puasa sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Memasukkan suatu ke salah satu lubang 5, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, buang air besar, kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah, yang ketiga bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar air mani. Yang keempat adalah keluar air mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Itu yang perlu kami jelaskan, keluar mani dengan sengaja. Jika ada orang keluar mani tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Di siang hari tiba-tiba mimpi basah dan menemukan sesuatu bebasahan yang sesungguhnya, tidak batal puasanya karena keluarnya air mani bukan disengaja. Dan mengeluarkan air mani dengan sengaja membatalkan puasa, baik dengan cara yang diizinkan atau dengan cara yang tidak diizinkan. Mengeluarkan air mani dengan cara yang haram membatalkan puasa. Mengeluarkan air mani dengan cara halal membatalkan puasa. Mohon maaf, ini majelis mulia, perlu diangkat wibawa majelis di saat kita harus membahas hal-hal semacam itu. Jika ada seseorang mencari kesenangan atau memuaskan mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, haram dan batal puasanya. Tapi kalau seorang suami atau istri mengeluarkan air mani dengan tangan pasangannya, maka itu jika bukan puasa, bukan di bulan Ramadan, tentu bukan haram. Karena itu mengeluarkan air mani halal dengan tangan pasangannya. Tapi jika dilakukan di siang hari bulan Ramadan menjadi batal. Karena apa? Seorang suami mengizinkan suami istrinya mengeluarkan, maka di saat dia mengizinkan seperti menyengaja. Seorang istri membiarkan dikeluarkan oleh tangan suami, maka batal puasanya. Karena dia mengizinkan, maka mengizinkan seperti menyengaja. Baik. Adapun jika keluar air mani tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Selesai. Kemudian kita masuk membatalkan, karena ini adalah pekan terakhir hikam tahun ini. Insyaallah akan kita mulai kembali nanti setelah Syawal. Yang membatalkan puasa yang selanjutnya adalah hilang akal. Hilang akal, ini dalam catatan kami, hilang akal ada 3 tingkatan. Yang pertama gila. Kalau orang gila, ini gila. Yang kedua pingsan. Yang ketiga tidur. Itu semua kan hilang akal. Maka harus detail di sini apa yang membatalkan puasa. Yang pertama gila. Orang gila, gila yang sesungguhnya, bukan gila-gilaan, bukan gila duit. Gila maka akan batal puasanya biarpun sebentar. Tidak tahu contohnya gimana, lagi ngomong begini tiba-tiba gilanya datang, batal langsung puasanya. Yang kedua adalah pingsan. Pingsan termasuk di dalamnya ayan. Pingsan hilang akal. Orang pingsan hilang akalnya, maka puasanya akan batal jika pingsannya sehari penuh. Habis sahur pingsan, bangun-bangun setelah maghrib, maka tidak sah puasanya karena pingsannya full sehari penuh. Akan tapi jika pingsannya tidak sehari penuh,
Habis sahur dia sudah niat puasa, habis sahur tidak tahu kenapa pingsan dia. Bangun-bangun jam 12 siang, lalu tanya ini jam berapa? Jam 12 Pak, kaget pingsan lagi. Bangunnya Isya, maka puasanya sah. Karena dia sempat bangun biarpun sebentar. Kebalikannya gila, biarpun sebentar batal puasanya. Tapi kalau pingsan asalkan sempat melek biarpun sebentar, biarpun sadar asalkan sadar biarpun sebentar, maka puasanya sah. Yang ketiga hilang akal, tidur. Kalau ada orang tidur habis sahur, jam 3 tidur, habis sahur tidur, bangun-bangun Isya, maka puasanya tetap sah. Tapi ya jangan tidur begitu. Nah ini adalah bicara puasa. Ada yang bertanya sholatnya gimana? Gini bab puasa bukan bab sholat. Ini bab puasa. Kita bicara puasa tetap sah karena tidur termasuk paling ringannya hilang akal. Tidur adalah paling ringannya hilang akal dan tidak membatalkan puasa. Kurang lebihnya semacam itu. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya adalah yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, melahirkan. Haid tentunya ada ilmu haid. Mungkin akan kita hadirkan juga di majelis di sini. Kita ada buku haid. Yang buku haid, kalau yang sudah beli buku haid kami itu ada 2 buku haid itu. Yang satu kita buat tebal, kemudian kami sisipkan di situ, kita sertakan kitab kecil. Yang wajib dipelajari hanya kecil saja. Adapun yang besar itu segala macam permasalahan, bukan untuk belajar, akan tapi barangkali ada kejanggalan di kitab kecil bisa buka kitab yang gede. Maka kita hadirkan biasanya dalam kursus haid 30 menit sudah memahami ilmu haid. Dan itu sudah kita ramu setelah kita mengajar haid berkali-kali, tetap saja orang pada bingung, maka perlu diperingan urusan haid itu. Maka kami hadirkan buku kecil, indahnya memahami darah haid, ya. Nanti baca ini. Lah haid itu, kalau sudah benar haid, batal puasanya. Misalnya orang lagi puasa, buka kurang 5 menit lagi, datang haid, batal puasanya. Jadi kapan ada datang darah haid, maka batal puasanya. Jelas, ringkasnya semacam itu. Haid membatalkan puasa. Kemudian nifas, sama. Nifas membatalkan puasa. Ya barangkali ia menduga bahwa tidak kena nifas, sebab mungkin sekali ada orang setelah melahirkan tidak keluar darah nifas. Melahirkan bersih, gak ada darahnya. Hari kedua bersih, 3 bersih, 4 bersih, 5 bersih, anggap tidak haid. Lalu dia berpuasa, tatanya keluar darah, maka batallah puasanya. Biarpun dia ngambil pendapat yang diqolaket, yakni yang terputus tidak dianggap sebagai nifas, misalnya seperti qolaket dalam haid. Ini pembahasan sendiri nanti. Istilah-istilah ini mungkin nanti akan tahu kalau kita belajar di pembahasan haid. Artinya sama seperti darah haid, kalau keluar darah nifas membatalkan puasa. Nifas ada rambu-rambunya sendiri. Ada rumus untuk memahami nifas yang kita gabungkan dalam buku haid tersebut. Yang ketiga adalah melahirkan. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Melahirkan bayi membatalkan puasa atau bakal bayi. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Bakal bayi ini kata bidan, nepuk pundaknya seorang ibu yang kemarin hamil. Sabar bu, keguguran. Asalkan kata bidan atau dokter itu bakal bayi, lalu keluar, membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Ini sederhananya seperti itu. Bayi atau bakal bayi, sempurna atau masih separuh keluar. Jadi masih keluar tangannya tok, batal puasanya. Nah itu ya. Kemudian setelah melahirkan murtad, naudzubillah, orang keluar dari iman, batal puasanya. Tiba-tiba waktu berpuasa dia mengatakan, lalu tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, mengatakan Quran bukan wahyu, atau apa, tiba-tiba ngomong kalimat yang menjadikan dia murtad, maka batallah puasanya. Sudah jelas yang membatalkan puasa adalah pertama, masukkan salah satu lubang yang 5, muntah dengan sengaja, bersenggama biarpun tanpa keluar mani biarpun tanpa senggama. Kemudian bisa kita dahulukan haid, nifas, melahirkan, hilang akal, kemudian murtad.